Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya dari novel Sumbang karya Musa Ismail dengan judul Adat Pernikahan dalam novel Sumbang. Baik, langsung kita masuki materi pembahasan pada halaman pertama. Ungkapan adat Melayu sangat banyak mengenai adat karena adat merupakan pandangan orang Melayu. Ungkapan yang mengatakan tak beradat atau tak tahu adat sangat memalukan. Karena itu segala aspek kehidupan orang Melayu mempunyai adat istiadat. Dari sisi lain, ungkapan adat bersendikan syarak, adat Melayu yang berpunca pada syarak mengandung nilai-nilai luhur keislaman yang menjadi landasan sandaran orang Melayu. Salah satu adat yang harus ditegakkan dalam masyarakat Riau adalah perkawinan. Adat dan tradisi merupakan nilai-nilai luhur yang dapat menjadi panutan dan harus senantiasa terjaga. Untuk menjaga nilai dan marwah, adat dan tradisi harus nampak dan nyata pada setiap pelaksanaan adat dan tradisi. Demikian pula pada pelaksanaan adat perkawinan Melayu harus sesuai dengan tata cara melaksanakannya. Berdasarkan kutipan-kutipan dalam novel Sumbang, sebelum diadakan akad nikah atau ijab kabul, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon mempelai pengantin. Pertama, berandap. Dalam kutipan sebelum akad nikah dilaksanakan upacara berandam. Ismail 2020 halaman 132. Berandam adalah satu kegiatan menghias diri, mempercantik wajah yang dilakukan oleh seorang ma'andam terhadap mempelai perempuan. Upacara berandam tidak disaksikan oleh orang banyak. Dengan kata lain, hanya dihadiri sebagian kecil sanak keluarga calon mempelai perempuan yang terdiri dari kaum ibu. Sebelum mengandam dilakukan oleh ma'andam, calon mempelai perempuan ditepuk tepung tawar terlebih dahulu oleh beberapa orang perempuan yang dituakan. Waktu pelaksanaan berandam ini dilaksanakan pada pagi hari. Pekerjaan berandam yakni membersihkan muka atau wajah calon dari mempelai perempuan dengan mencukur bulu roma yang tumbuh pada raut muka, membentuk alis dan sebagainya sehingga wajah calon mempelai perempuan bertambah cantik dan berseri. Upacara berandam ini mengandung makna membersihkan muka dari daki dunia dan daki akhirat, berarti membersihkan penyakit hati. Ini merupakan perlambang mempersiapkan diri sebagai seorang suri rumah tangga dan ibunda sejati. Ismail 2020 halaman 132. Selanjutnya malam berinai. Dalam kutipan sebelum akad nikah dilaksanakan upacara berandam sekaligus malam berinai. Ismail 2020 halaman 132. Pada malam harinya menjelang tidur calon kedua mempelai di tempat atau di rumah yang berbeda oleh ma'andam dilaksanakan upacara berinai curi. Berinai curi menurut adat dan rasa masyarakat Melayu hanya dilakukan terhadap calon mempelai yang perawan dan jejaka, dengan kata lain tidak terhadap janda dan duda. Sesuai dengan nama curi berarti tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karenanya berinai curi dilaksanakan pada tempat atau ruangan yang tertutup sehingga pelaksanaan berinai curi tidak dilihat semua orang. Inai yang dilekatkan kepada kedua calon mempelai sedikit berbeda di antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Hal ini berdasarkan kepada syariat Islam di mana penggunaan perhiasan atau pakaian kaum laki-laki tidak boleh menyerupai kaum perempuan, sehingga inai yang dilekatkan pada calon mempelai laki-laki hanya beberapa jari jemari tangan dan sedikit di telapak tangan, sedangkan terhadap calon mempelai perempuan letakkan inai selain pada jari jemari tangan, telapak tangan dan di sekeliling telapak kaki bagian pinggir. Untuk menambah seri helatnya pernikahan di ruang yang berbeda, ketika ma'andam meletakkan inai di jari mempelai perempuan, di rumah di bagian tengah dipersembahkan musik tradisional seperti burdah, rebana atau kompang hingga larut malam. Selanjutnya akad nikah atau ijab kabul. Dalam kutipan, di pesta pernikahan itu Rian mengenakan pakaian Melayu berbaju cekak musang, bertanjak, berkain samping dan mengenakan kasut. Ismail 2020 halaman 133.
Upacara ini dipimpin oleh Tuan Kadi atau kepala gua setempat, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan diakhiri dengan khutbah nikah. Om 2004 halaman 13. Selanjutnya berarak. Dalam kutipan di hari langsung tersebut, Rian diarak dengan kompak untuk bersatu, duduk bersanding dengan murni. Ismail 2020 halaman 13. Di sepanjang jalan, mempelai laki-laki dijulang oleh salah seorang anak sanak keluarga atau kaum kerabat yang melambangkan raja sehari, diiringi dengan kompang. Rombongan mempelai laki-laki kini tiba di gerbang halaman mempelai perempuan. Secara perlahan-lahan diturunkan dari pundak julangannya. Perang beras kunyit pun terjadi di antara yang datang dengan yang menanti. Tidak ada kalah atau menang di antara keduanya, melainkan gelak tawa sebagai luapan kegembiraan. Dengan langkah yang tegar dan sirih genggam di tangan Raja Sehari, didampingi gading-gading menuju ke tempat duduk yang telah disediakan untuk menerima silat sembah. Dalam kutipan lain, setelah pencak silat usai, Rian dibawa masuk. Namun sebelum masuk ada acara tebus pintu di depan pintu masuk rumah. Acara tebus pintu diiringi dengan berbalas pantun dari pihak laki-laki dan perempuan. Ismail 2020 halaman 133. Setibanya di pintu rumah, mempelai laki-laki dihadang dengan kain penghadang oleh mak andam yang dituakan dari pihak mempelai laki-laki. Menyampaikan maksud kedatangan. Terjadilah pantun berbalas di antara mak andam dengan yang dituakan dari pihak mempelai laki-laki. Sementara di ruang tengah di atas Peterakna telah menanti mempelai perempuan untuk melaksanakan upacara bersanding. Dalam kutipan lain juga disebutkan pintu rumah dibuka sebagai pertanda acara tebus pintu selesai sudah. Rian melangkah perlahan sambil diapit gading-gading. Ismail 2020 135. Pantun sudah saling terjawab, kata demi kata sudah terungkap, maksud dan tujuan sudah pun tahu, pembuka kunci sudah pun diberi, pintu sudah pun terbuka lebar. Selanjutnya bersanding. Dalam kutipan, di salah satu kursi pelaminan, Murni telah duduk sendirian, anggun sekali. Dia didampingi mak andam. Sejurus kemudian Rian masuk dan langsung didudukkan di kursi pelaminan di samping kanan Murni. Ismail 2020 halaman 135 sampai 136. Bersanding merupakan acara peresmian pernikahan. Upacara bersanding adalah simbol keterpaduan dua hati anak manusia menjadi satu. Setelahnya dilakukan upacara bersanding, dimulai dari yang pertama suap siri atau siri helat yang dipimpin oleh mak andam, kedua bersuap-suap nasi kunyit, ketiga berpeluk bahu, dan yang keempat makan nasi hadap-hadapan. Ismail 2020 halaman 136 sampai 137. Setelah makan nasi hadap-hadapan, pengantin akan dibawa ke dalam bilik kamar. Sebelum masuk, mereka akan dibacakan pantun tunjuk ajar dan petuah amanah. Ismail 2020 halaman 137. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada teman-teman sekiranya ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Izin bertanya kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang malam berinai, yaitu yang terletak pada halaman 2 dan 3, yaitu adat dan rasa masyarakat Melayu hanya dilakukan terhadap calon mempelai yang perawan dan dijaka. Janda dan duda tidak bisa berinai gitu kan. Kalau misalnya duda nikah sama perawan atau dijaka nikah sama janda tuh apakah malam berinai atau mohon penjelasan dari pemateri. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menanyakan perihal ini karena kakak sepupu saya sendiri yang merupakan seorang perawan. Kakak sepupu saya seorang janda dan menikah dengan jejaka. Saat itu saya juga menanyakan kepada orang tua, kenapa tidak ada malam berinai gitu. Dan dijawab sama orang tua,
berinai itu cuma untuk yang ini, yang gadis gitu, yang gadis atau Jaka, bujang bujang. gitu. Jadi kalau yang udah pernah menikah tidak lagi tidak dibuat Buat. acara malam berinai, karena malam berinai ini menandakan seseorang itu masih gadis atau dijaka, masih gadis dan dijaka atau tidak gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bisa terima? Ada lagi yang ingin dipertanyakan? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kata-kata yang sempat menyakiti hati, mohon dimaafkan, mohon ridho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.